Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Eva Yuli Nurbaiti dari Fakultas Kesehatan Universitas Komarudi Buddha Badarudin Bagum. Nah, di sini saya akan melakukan edukasi kesehatan tentang asam urat karena kemarin setelah melakukan pengkajian ternyata penyakit yang lebih dominan di keluarga ini adalah asam urat. Nah, tujuan saya edukasi supaya keluarga bisa menjelaskan pengertian dan penyebab dari asam urat tersebut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tanda agar keluarga tahu tanda dan gejala dari asam urat tersebut. Yang ketiga yaitu supaya keluarga juga bisa menjelaskan faktor resiko dari asam urat tersebut. Nah, sebelumnya saya mau tanya, Ibu Bapak tahu asam urat itu apa? Tahu. Nah, baik, di sini asam urat adalah zat sisa hasil pemecahan dari purin yang terdapat dalam makanan dan juga diproduksi oleh tubuh. Nah, biasanya asam urat larut dalam darah lalu disaring oleh ginjal dan dikeluarkan bersama urin. Nah, ketika kadarnya terlalu tinggi, maka terjadilah asam urat atau GOUT yang menimbulkan nyeri. Nah, setelah itu bagaimana asam urat itu terjadi? Yang pertama, karena makanan yang tinggi akan purin. Makanan yang tinggi akan purin itu seperti jeroan. Tahu jeroan? Si dalam. Oke, seperti usus, hati, ginjal, nah kayak gitu. Nah, yang kedua itu yaitu seperti daging merah. Nah, setelah makanan tinggi purin ini diproduksi, maka purin dipecah menjadi asam urat di dalam tubuh. Nah, setelah dipecah menjadi asam urat di dalam tubuh tersebut, ginjal menyaring asam urat. Nah, jika reproduksi berlebihan atau ginjal tidak optimal, maka terjadilah asam urat menumpuk dalam darah. Nah, itulah penyebab dari asam urat tersebut. Nah, selanjutnya tanda dan gejalanya seperti apa? Yang pertama yaitu nyeri sendi mendadak hebat, biasanya pada malam hari. Ibu sering mengalami nyeri ketika malam hari? Iya, tahu tetap malam. Oh, baik Ibu. Nah, selanjutnya itu Nah, gejala selanjutnya itu yaitu sendi terasa merah, bengkak, hangat. Yang ketiga biasanya menyerang sendi pada ibu jari. Biasanya di ibu jari. Nggih. Itu untuk lainnya anak panas di dalam ibadah deh. Panas. Seperti itu. Nah, faktor resiko asam urat itu yaitu yang pertama, makanan tinggi purin. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, seperti jeroan gitu. Nah, yang kedua itu yang kedua itu yaitu konsumsi alkohol. Yang ketiga yaitu obesitas atau kegemukan, Ibu. Itu penyebab faktor resiko asam urat. Yang ketiga, selanjutnya yaitu riwayat keluarga dengan asam urat, faktor keturunan biasanya. Makanya terjadi asam urat juga. Komplikasi asam urat yaitu kerusakan sendi permanen bila tidak diobati. Ibu sering kontrol atau enggak asam uratnya? Sekali dalam 6 bulan, 2 kali setahun kontrol. Astaga, besok kontrol nggih Bu nggih? Nggih. Yang kedua yaitu komplikasinya dapat menyebabkan batu ginjal. Nah, yang ketiga yaitu gangguan fungsi ginjal hingga menyebabkan gagal ginjal. Sangat bahaya Ibu, makanya kita harus sering-sering mengontrol keadaan asam urat kita. Bahaya ya. Nggih, normalnya kalau di laki-laki itu 3,4 sampai 7,0 mg per desiliter. Kalau di perempuan itu, di wanita itu 2,4 sampai 6,0 mg per desiliter. Nah, yang rentan yang biasa terkena asam urat itu biasanya laki-laki, Ibu.
di atas umur 30 tahunan. Tapi saya ini kalau suami enggak, Alhamdulillah. ibu ya rentan. Nah, apa yang menyebabkan pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Yang pertama yaitu karena kurangnya pengetahuan tentang asam urat tersebut, Ibu. Iya. Oke. Yang kedua yaitu pola makan dan minuman tidak sehat seperti banyak minyak. Teri juga bisa menyebabkan asam urat, Ibu. Teri. Oke. Kalau hobi kita itu pirang-pirang. Astaga, kurangin Ibu, nggih. Tidak kelak keluar. Gula. Selanjutnya pengelolaan asam urat. Yang pertama yaitu pola makan sehat. Pola makan sehat yang dianjurkan itu yang pertama yaitu sayuran hijau. Kelor juga bagus itu. Ke sayur-sayurannya mulai ya kakanan itu petani. Yang kedua yaitu buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka, melon, pepaya, apel kayak gitu. Itu suruh. Nggih, soalnya untuk melarutkan asam urat supaya keluar melalui urin. Nggih. Nah, yang ketiga sumber karbonya itu bisa melalui beras, terus roti gandum, terus bisa juga tepung. Nah, dan yang terakhir yaitu air putih yang cukup. Nah, makanan yang tidak yang perlu dibatasi yaitu seperti tadi yaitu jeroan. Jeroan ini sangat bahaya. Oke. Nah, yang kedua yaitu daging merah berlebihan. Nah, yang ketiga itu seafood seperti udang, kerang, cumi itu tidak boleh, harus dikurangin kalau bisa. Nah, langas tidak. Iya, alhamdulillah. Udah Mahal juga. Iya. Nah, pengelolaan asam urat yang kedua yaitu air putih yang cukup. Satu hari itu kalau bisa minum 2-3 liter atau kurang lebih 8-12 gelas. Nah, kayak gini Bu contoh kalau apa? Liter sejam tuh. Nggih, warna urin yang baik itu kayak gini, yang kayak gini. Kuning muda kayak gini. Nah, kayak gini, Bu. Nah, kuning. Nggih. Kalau kuning pekat kayak gini berarti tidak bagus urinnya. Berarti mengalami asam urat nih, Bu. Panas loh. Nggih. Panas. Nggih. Nah, yang ketiga, pengelolaan asam urat yang ketiga yaitu aktivitas fisik teratur. Seperti lakukan olahraga ringan-ringan saja kayak contohnya jalan kaki. Melainat subuh, enggak semuanya subuh aja. Antara jeding di pawon aja 15 kali petang kali jaga jalan kaki. Oke. Nah, selanjutnya seperti senam juga bisa, senam ringan selama 30 menit per hari atau 5 kali dalam seminggu kayak gitu, Ibu. Nah, kapan harus ke dokter? Yang pertama yaitu ketika nyeri hebat dan mendadak, harus diperiksa langsung ke ahlinya atau ke dokter. Oke? Kalau udah sangat parah gitu. Nah, yang kedua ketika sendi merah, bengkak dan hangat kayak gini Bu. Nah, kayak gini. Kalau sudah bengkak kayak gini harus dibawa ke dokter. Nggih, langsung dibawa ke dokter. Takut menyebabkan komplikasi soalnya. Nah, yang ketiga karena muncul benjolan di sendi. Nah, kayak gini, kayak tadi itu benjolan. Yang keempat yaitu sulit buang air kecil atau nyeri di pinggang, Ibu harus langsung kontrol ke dokter, harus diperiksa. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, itu saja, Ibu. Oke. Sebelum kita tutup, saya mau nanya ini, Bu, sejauh mana pemahaman Ibu tentang asam urat tersebut? Nah, Ibu, apa saja makanan yang harus dihindari ketika asam urat ini naik? Jeruan. Oke, terus? Daging merah. Oke, apa juga? Minyak-minyak. Susu yang berlemak. Minyak-minyak. Apa makanan yang harus dikonsumsi ketika asam urat ini naik, Ibu?
minum air, Nah, terus makan buah-buahan seperti melon, nggih. pepaya, Nggih. apel. Nggih. Itu saja Ibu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're